محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم Sadaqallahul Aliyyul Azim. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Camat Landrisang bersama dengan Sekretaris Kecamatan Landrisang, yang kita hormati dan kita muliakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Landrisang, yang kita hormati di tengah-tengah kita hadir salah satu anggota DPRD Kabupaten Pindrang, yang kita hormati Kasub Sektor Kecamatan Landrisang, yang saya hormati Kepala UPT SMP Negeri 1 Kecamatan Landrisang, pengurus komite, serta yang saya hormati seluruh tamu undangan dan yang kami banggakan seluruh peserta didik SMP Negeri 1 Kecamatan Landrisang. Halo Ananda semua, apa kabar? Alhamdulillah. Bisa tenang dulu? Bisa tidak cerita dulu? Bisa fokus ke saya dulu? Saya doakan mudah-mudahan dari SMP Negeri 1 Landrisang ini lahir pemimpin-pemimpin besar di negara Republik Indonesia di masa yang akan datang. Saya ulangi, mudah-mudahan dari SMP Negeri 1 Landrisang ini lahir bupati, wali kota, camat, gubernur, wakil presiden, bahkan presiden Republik Indonesia di masa yang akan datang. Kayaknya ragu ya? Kenapa tidak semangat aminnya, tidak seperti tadi? Ragu ya? Ragu kalau di sini bisa lahir presiden? Ragu? Ragu? Kenapa mesti ragu? Kita kan, Ananda kan warga Republik Indonesia. Makanya orang yang beriman itu salah satu cirinya tidak boleh ada keraguan di dalam hatinya, karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kita bersyukur di pagi menjelang siang hari ini kita masih diberi umur, diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk bisa hadir bersama di tempat ini dalam rangka melaksanakan kegiatan peringatan Maulid sebagai tanda kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap semoga peringatan Maulid yang setiap tahun dilaksanakan tidak sekedar kegiatan seremonial, tapi betul-betul kita mengambil pelajaran
ada perubahan-perubahan yang lebih baik yang terjadi kepada diri kita setelah kita mengikuti melaksanakan kegiatan Maulid. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini ananda mohon tolong diperhatikan dulu. Salah satu bentuk cinta kepada Nabi, setiap kita mendengarkan nama beliau, kita mesti merespon dengan mengucapkan salawat kepada beliau. Kenapa? Karena Nabi pernah memberi ancaman. Apa kata Nabi? Siapa yang mendengarkan namaku diucapkan, lalu dia tidak merespon dengan salawat kepadaku, maka termasuk orang itu orang kikir, tausekke, dan nanti di akhirat kata Nabi, saya pun tidak akan peduli kepada dirinya. Oleh karenanya, kepada seluruh ananda saya mengajak, dimanapun ananda mendengarkan nama beliau diucapkan, apakah melalui televisi, melalui radio, melalui peringatan seperti ini, ataukah di kegiatan-kegiatan masyarakat, minimal yang kita ucapkan ketika mendengarkan nama beliau, kita ucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Atau tidak pakai sayyidina, boleh kita ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Atau dengan kalimat yang lain, ketika mendengarkan nama Nabi, ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Ini mohon maaf ananda, tolong dengar dulu sini. Itu anak-anak di SMA 11, anak-anak di SMA 1, anak-anak di SMA 5, Urung, Pinrang, SMA Patampanua. Itu kalau sementara upacara bendera, pembina upacara mengatakan, marilah kita bersalawat kepada Nabi, seluruh serentak peserta upacara mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan informasi ini, ananda di SMP 1 ini ketika melaksanakan upacara bendera ke depan, lalu pembina upacara mengajak bersalawat, kami minta serentak seluruh peserta upacara mengucapkan, ayo sama-sama, sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalimat itu terlalu panjang, ananda boleh pakai singkatan. Kalau misalnya tidak mau ucapkan sallallahu alaihi wasallam, cukup ananda ucapkan SAW, singkatan. Karena sekarang ini zamannya sekarang ini suka menyingkat-nyingkat. Dia telepon bapaknya, istri menelpon suaminya, dia tidak ucapkan assalamualaikum, tapi yang dia ucapkan apa? Dia bilang Leikum. Kenapa assalamualaikum disingkat? Saya tidak tahu artinya leikum itu apa. Kalau ucapkan assalamualaikum, semoga keselamatan atasmu. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, saya ingin berangkat dari sebuah hadis Nabi. Dalam sebuah hadis, ini menjadi renungan untuk kita bapak ibu dan anak-anak sekalian. Dalam hadis Nabi mengatakan, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih, wa man kana yaumuhu misla amsiha fahuwa maqbun, wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Apa arti hadis ini? Siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, siapa yang tahun ini lebih baik dari tahun kemarin, kata Nabi, fahuwa rabih, itulah orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu misla amsiha fahuwa maqbun. Siapa yang hari ini sama dengan kemarin, tahun ini sama dengan kemarin, kata Nabi, fahuwa maqbun, itulah orang yang rugi. Yang ketiga yang paling buruk,
Siapa yang hari ini lebih buruk dari kemarin? Siapa yang hari ini lebih jelek dari kemarin? Kata Nabi, bahwa mal'un, itulah orang yang celaka, itulah orang yang terlaknat. Sekarang saya tanya anandaku semua. Pilihannya ada 3. Menjadi orang beruntung, menjadi orang yang rugi, atau menjadi orang yang celaka. Yang mana kita pilih, nak? Ya? Yang mana kita pilih? Mau jadi orang beruntung? Mau jadi orang beruntung? Kalau ingin jadi orang yang beruntung, syaratnya cuma 1. Mau tahu? Mau sukses? Mau bahagia? Mau selamat dunia akhirat? Mau beruntung dunia akhirat? Syaratnya cuma 1. Apa syaratnya? Berusahalah menjadi pribadi yang lebih baik daripada tahun kemarin. Makanya tadi, siapa pribadi yang hari ini lebih baik daripada pribadinya kemarin, maka itulah orang yang beruntung. Maka untuk menjadi pribadi yang lebih baik, ada 5 langkah ananda sekalian. Ada 5 langkah. Kalau ananda ingin menjadi pribadi yang lebih baik, langkahnya ada 5. 1. Tolong diperhatikan ini ananda. Tapi kalau misalnya ananda lupa, ini Pak Herman, ini secara langsung atau direkam? Direkam. Nah, ini nanti kalau lupa materinya bisa nonton nanti di channel YouTube Pak Herman. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Di-share juga. Ada 5 langkah kalau mau menjadi pribadi yang lebih baik. Karena itu tadi Pak dasarnya, siapa yang hari ini sama dengan kemarin, tahu rugi. Siapa yang hari ini lebih buruk dari kemarin, orang celaka. Siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, maka itulah orang yang bahagia, itulah orang yang sukses, itulah orang yang beruntung, itulah orang yang selamat. Maka untuk menjadi orang yang beruntung, menjadi orang yang bahagia, menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang selamat dunia sampai akhirat, syaratnya cuma 1. Mari berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Maka untuk menjadi pribadi yang lebih baik, syarat yang pertama, langkah yang pertama, kenali kekurangan-kekurangan kita selama ini. Makanya anandaku tabi, saya tanya ke semua ananda. Apakah ananda sadar kalian ini SD apa SMP? Saya tanya sekali lagi, jangan sampai ada yang tidak tahu dirinya SMP. Ananda ini SMP apa SD? Artinya saya mau kasih tahu Kina, kelakuan-kelakuan buruk ketika SD, tolong tinggalkan, jangan lagi dibawa di waktu SMP. Nanti kalau ananda naik SMA, segala kelakuan buruk di SMP, ditinggalkan di SMP, jangan dibawa di SMA. Artinya, ananda harus kenali bahwa ananda ini bukan lagi anak SD, tapi ananda adalah anak SMP. Jelas? Jelas? Tapi apa yang mau dikenali? Yang perlu ananda kenali adalah kekurangan-kekurangan tas selama ini. Contoh ananda. Biasa ki belajar pelajaran tidak mau masuk. Biasa pelajaran masuk, dihafal hari itu, lupa minggu depan. Biasa begitu? Sekarang mau dicari tahu penyebabnya. Kenapa kalau saya belajar kadang lupa, kadang cepat hafal, cepat lupa. Kadang saya tahu hari ini, besok saya lupa. Itulah yang kita ingin kenali, kekurangan-kekurangan itu. Ketika ananda sudah menemukan kekurangannya, itulah yang akan kita perbaiki. Sehingga akan terjadi perubahan, sehingga ada peningkatan,
Kalau dulu kita sering lupa, tahun ini insya Allah pelajaran itu tidak gampang lupa. Mau kita tahu sebabnya Ananda? Salah satu penyebab kenapa pelajaran cepat lupa? Mau kita tahu? Mau kita tahu? Salah satu penyebabnya karena otak dan hati kotor. Otak dan hati kotor. Makanya saya mau kasih petunjuk dalam Quran. Tolong amalkan nanti ini Ananda. Allah berfirman dalam Quran, wa yusakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Apa artinya ayat ini? Siapa yang membersihkan dirinya. Mohon maaf Ananda, saya tanya dulu. Diri itu terbagi berapa? Diri kita terbagi berapa? Terbagi ada jasmani, ada yang mana jasmani ini dari ujung rambut sampai kaki. Yang dapat mengotori jasmani ini ada dua Ananda. Yang dapat mengotori jasmani kita. Apa itu? Najis dan hadas. Hadas terbagi berapa? Hadas terbagi berapa? Hadas terbagi hadas besar dan hadas kecil. Najis terbagi ada namanya najis berat, ada namanya najis sedang, ada namanya najis ringan. Kalau badan ini berhadas, kalau badan ini bernajis, cara mensucikannya ada 4. Tolong perhatikan Anda. Cara mensucikan badan kalau kotor, kalau dia berhadas atau bernajis, ada 4. Pertama, mandi. Yang kedua, berudu. Yang ketiga, tayamum. Dan yang keempat, istinja. Tapi jangan lupa, ada diri yang kedua disebut dengan akal pikiran. Diri yang kedua namanya kolbu, hati. Ananda, mohon maaf, perhatikan di sini. Ilmu itu cahaya. Ilmu itu masuk ke dalam akal, ke dalam otak. Ilmu itu masuk ke dalam hati. Ketika otak dan hati kotor, jangan harap cahaya ilmu akan tersimpan. Maka cara membersihkan akal kalau kotor, cara membersihkan hati kalau kotor, banyak-banyak zikrullah atau membaca istighfar. Makanya tolong Ananda, Ananda lihat ke sini. Amalkan ini setiap pergi sekolah. Insya Allah kalau Ananda amalkan ini, setiap Ananda belajar di sekolah maupun di rumah, insya Allah pelajaran akan tinggal ke dalam memori otak dan hati kita. Apa yang mau diamalkan nak? Satu, rutinkan ini setiap hari. Jangan tinggalkan rumah sebelum berudu baru pergi sekolah. Kira-kira bisa diamalkan? Berudu dulu, baru pergi sekolah. Yang kedua, pada saat di kelas mau maki belajar, guru sudah menyuruh membuka buku pelajaran, tolong awalilah pelajaran itu dengan istighfar. Minimal 3 kali. Makanya mohon maaf ini ibu-ibu guru, bapak guru yang ada di sekolah ini. Karena ini Pak saya praktekkan di tempat saya mengajar. Setiap mengajar itu saya selalu awali dengan istighfar. Bahkan kalau saya ceramah di masyarakat itu saya ajak dulu masyarakat beristighfar. Kenapa? Allah yang katakan dalam Quran, wa yusakkikum, siapa yang mensucikan dirinya, wa yuallimukumul kitaba wal hikmah, Allah akan ajarkan ilmunya lewat Quran dan hadis, dan Allah akan ajarkan wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Allah akan ajarkan apa yang dia tidak tahu. Boleh kita istighfar dulu? Boleh istighfar dulu? Boleh istighfar dulu? Ayo sama-sama pakai suara. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Semua. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah,
Astaghfirullahalazim. 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semua. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang terakhir, ya Allah, ya Allah, ya Allahu, ya Allah. Semua. Ya Allah, ya Allah, ya Allahu, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allahu, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allahu, ya Allah. Tapi Ananda, saya mau tanya dulu. Pada saat sekarang, yang kau rasakan dalam hati apa? Tenang apa gelisah? Tenang. Bahagia apa derita? Enak perasaan atau susah perasaan? Enak. Makanya saya mau tunjukkan bukti ayat Allah dalam Quran. Ananda, biasa susah pikiran tak? Biasa susah pikiran? Biasa susah perasaan tak? Sering. Inilah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu, kalau beliau sedang hatinya gelisah, beliau pikirannya sedang kalut, apa yang dilakukan Nabi? Nabi berudu. Sesudah berudu, Nabi sholat sunnah di luar sholat fardu. Kemudian sesudah Nabi sholat, beliau berzikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang perlu kita kenali, karena salah satu di antara tujuan maulid, kita perlu mengenal kepada baginda Nabi Muhammad. Saya tidak mengenal nama bapaknya siapa, ibunya siapa, karena tadi sudah dibacakan melalui lagu-lagu tadi, nasyid dan melalui bersanji. Tapi yang perlu saya perkenalkan kepada kita semua, apa ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya tanya dulu Ananda semua, Nabi Muhammad itu berdakwah berapa tahun? Berapa tahun Nabi Muhammad menyebarkan dakwah? Berapa nak? Ayo sebut saja, jangan takut salah. Berapa? 22 tahun. Oke. Nabi Muhammad meninggal umurnya berapa tahun? 63. Dilantik menjadi nabi berapa tahun? Berapa umurnya dilantik jadi nabi? 40 tahun. Sekarang kita tes matematikanya. 63 dikurang 40 berapa? 20. Jadi kalau ada yang tanya, Nabi Muhammad itu menyampaikan dakwah, menyebarkan ajaran Allah selama 23 tahun. Apa yang diajarkan Nabi selama 23 tahun itu dibagi dalam 2 periode. 13 tahun Nabi Muhammad berdakwah di Mekah, 10 tahun Nabi Muhammad berdakwah di Madinah. Apa yang diajarkan Nabi ketika berdakwah di Mekah? Yang diajarkan Nabi, tolong ingat baik-baik ini. Yang diajarkan Nabi ketika berdakwah di Mekah ada 2. Pertama, Nabi mengajarkan tentang akidah atau yang dikenal dengan rukun iman. Rukun iman ada berapa, nak? Ada 6. Dan yang kedua yang diajarkan Nabi ketika di Mekah,
Nabi mengajarkan akhlak. Bagaimana akhlak kepada Allah, bagaimana akhlak kepada manusia, bagaimana akhlak kepada binatang dan tumbuh-tumbuhan. Sementara ketika Nabi hijrah ke Madinah, selama 10 tahun tinggal di Madinah, yang diajarkan Nabi di sana adalah ibadah, atau yang dikenal dengan istilah 5 rukun Islam. Mari kita lihat bagaimana Nabi berakidah kepada Allah. Dalam riwayat diceritakan, Ananda, Nabi Muhammad itu setiap menghadapi masalah, Nabi Muhammad itu kalau pikirannya sedang kalut, Nabi Muhammad kalau hatinya sedang gelisah, beliau sedang menghadapi urusan, apa yang dilakukan Nabi? Nabi berudu. Tolong kayak nanti Ananda kalau gelisah pikiran belajar tidak mau masuk, susah pikiran karena pelajaran tidak mau masuk, apa yang dilakukan? Nabi berudu. Sesudah Nabi berudu, beliau sholat 2 rakaat di luar sholat fardu. Kenapa Nabi sholat? Pertanyaannya, kenapa Nabi kalau pusing? Kenapa Nabi kalau gelisah? Nabi sholat. Dijawab dalam hadis, as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu adalah tempat bertemunya hamba dengan Tuhan. Kenapa? Apa maksudnya? Kenapa hamba perlu bertemu dengan Tuhan? Ananda, saya tanya dulu. Ilmu itu dari Allah apa dari guru? Ilmu itu dari Allah apa dari guru? Dari Allah. Kalau kita pusing, solusi yang kita minta, jalan keluar yang kita minta, datang dari Allah atau dari orang? Dari Allah. Makanya segalanya datang dari Allah. Mau ki cerdas, minta kepada Allah. Mau ki tenang, minta kepada Allah. Mau ki sukses, minta kepada Allah. Artinya setiap menghadapi masalah selalu kita meminta pertolongan kepada Allah. Itulah sebabnya Nabi kalau dia sedang pusing, kalau beliau sedang resah perasaannya, beliau sedang menghadapi satu masalah, beliau menghadapkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang perlu kita lakukan ketika kita sedang resah, ketika kita sedang pusing, ketika kita sedang menghadapi satu urusan. Kira-kira jelas Ananda? Jelas? Rajin ji sholat Anandaku semua? Tidak bolong-bolong ji sholatnya? Bolong? Setelah peringatan Maulid, jangan lagi ada yang seperti itu. Apalagi kalau yang sudah balik. Apa ciri-cirinya perempuan kalau sudah balik? Haid. Ciri-cirinya laki-laki kalau sudah balik? Apa nak? Mimpi, atau kalau belum mimpi basah ada yang berubah pada derita. Apa itu? Suara. Dari suara hai berubah jadi hai. Dari suara anak-anak ke suara dewasa. Itulah cirinya. Artinya orang kalau sudah balik lalu dia tidak melaksanakan perintah agama berarti berdosa. Kalau dia melaksanakan perintah berarti dapat pahala. Kira-kira jelas ini? Besok lusa kalau ada masalah pergi berudu, kemudian minta pertolongan kepada Allah. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk Bapak Ibu, karena Ibu Bapak, semakin tinggi status orang, maka masalah yang dihadapi pun bukan semakin ringan. Jangan kira Pak Camat itu tidak punya masalah. Jangan kira Pak anggota dewan tidak punya masalah. Semakin tinggi kedudukan orang, semakin tinggi status orang, semakin tinggi jabatan orang, maka semakin banyak pula masalah yang dihadapinya. Oleh karenanya, inilah yang perlu kita kenali dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu ketika beliau sedang pusing, Nabi Muhammad itu kalau menghadapi masalah, beliau berudu, kemudian sholat 2 rakaat di luar sholat fardu. Kenapa Nabi sholat? Karena di dalam sholatnya atau di luar sholatnya, Nabi memohon petunjuk pertolongan kepada Allah. Makanya Bapak Ibu, untuk menguatkan diri kita, kalau Allah mampu menciptakan langit, Allah mampu menciptakan tanah bersusun, Allah mampu menciptakan planet-planet, maka apapun hajata, apapun masalata, apapun persoalanta, apapun doa-doata, tak ada yang mustahil kalau Allah yang menghendakinya. Kenapa? Karena yang namanya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu.
Makanya tadi ketika saya berkata, mudah-mudahan dari SMP 1 Landrisang ini lahir Presiden Republik Indonesia. Mungkin ada yang berkata, tidak mungkin itu terjadi. Jangan katakan tak mungkin, karena bagi Allah tidak ada yang tak mungkin dalam hidup ini. Jelas Ananda? Bapak Ibu jelas? Maka yang perlu dibangun dalam hati kita adalah keyakinan akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang mau dihidupkan dalam hati kita. Keyakinan akan kebesaran kekuasaan Allah. Karena tadi saya katakan, Allah berkuasa menciptakan langit, Allah berkuasa menciptakan planet, Allah berkuasa menciptakan tanah yang bersusun. Kalau semua itu Allah mampu lakukan, maka apapun cita-citanya anandaku, apapun doa-doa tak ibu, apapun cita-cita tak pak, tidak ada yang mustahil kalau Allah yang menghendakinya. Itulah akidah yang perlu dihidupkan ke dalam diri kita. Bagaimana Rasulullah mengajarkan itu kepada kita semuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, inilah poin pertama yang perlu kita kenali. Keyakinan, akidah mesti ditumbuhkan dalam hati kita. Yang kedua, akhlak Nabi Muhammad. Bagaimana akhlaknya Nabi? Ananda, mau kita dengar akhlaknya Nabi? Mau dengar akhlaknya Nabi? Saya mau ceritakan. Nabi salah satu perempuan yang pernah menyusui Nabi, bukan ibu kandungnya. Salah satu perempuan yang pernah menyusui Nabi namanya Halimatus Sa'diyah. Suatu saat Nabi meraih onta. Nabi berada di atas onta. Lalu Nabi bertemu dengan ibu susuannya namanya Halimatus Sa'diyah. Untuk menghormati ibu susuannya, Nabi turun dari atas onta, lalu dinaikkanlah Halimatus Sa'diyah di atas onta. Begitulah Rasulullah memuliakan ibu susuannya. Maka itulah yang kita lakukan Ananda. Kalau besok lusa kita bertemu dengan ibu guru kita, kalau kita bertemu dengan orang yang lebih tua dari diri kita, apalagi kalau mereka pernah mengajarkan kebaikan kepada kita, maka hormatilah mereka. Saya terus terang Ananda, kadang-kadang saya ceramah, di depan saya punya guru SD. Kadang-kadang saya ceramah, di depan saya ada dosen-dosen saya yang pernah mengajar saya di S1 dan S2. Ketika selesai ceramah atau ketika saya ketemu baru ceramah, saya mendatangi mereka, lalu saya mencium tangan mereka. Cara mencium tangan Ananda, mau kita dapat berkah. Kalau dicium tangannya guru bukan begini nak, coba lihat dulu. Kalau dicium tangannya guru bukan begini. Bukan begini. Bukan begini. Mencium tangan orang tua dan guru, bagaimana caranya? Ambil tangannya, pegang tangannya baru begini. Baru balik. Apa namanya itu? Itu yang disebut dalam agama bertabarruk. Apa artinya bertabarruk? Mengambil berkah. Makanya kalau cium tangannya orang tua di rumah, ambil tangannya baru begini nak. Begini. Baru balik. Ketemu dengan guru tadi sekolah, guru SD, guru SMP, atau siapapun yang pernah melakukan kebaikan kepada kita, ambil tangannya, cium pakai bibir, begini. Ibu-ibu juga, kalau cium tangannya suami bu, karena saya lihat juga ibu-ibu, bagaimana anak-anak tidak mencium tangan gurunya begini? Karena kadang-kadang dia lihat mamanya, dia lihat perempuan yang lebih tua, kalau cium tangannya orang tuanya atau cium tangannya suaminya begini. Harusnya ibu, kalau tak cium tangannya suami tak cium tangannya orang tua tak cium tangannya mertua begitu juga bu caranya begini. Begini. Baru balik. Itu namanya bertabarruk. Kenapa ini nak? Kenapa tangannya orang tua dicium di sini? Karena inilah tangan yang terkelupas mencari nafkah. Kenapa ini telapak tangan dicium? Karena inilah yang terkelupas ketika mencangkul di sawah, ketika menjabit di kebun, ketika beliau bekerja, terkelupas punggung tangannya karena terkena sinar matahari, terkelupas telapak tangannya karena kena senjata alat yang dipakai untuk bekerja, maka diciumlah itu. Itu namanya bertabarruk. Ibu-ibu juga begitu. Cuma ada tambahannya bu, kalau tak cium tangannya suami tadi begini dengan begini ada tambahannya satu. Pakai suara kalau sudah dicium ini, pakai supaya ada kesannya, supaya selalu kita ingat suami bisa diamalkan bu?
Pulang sebentar, sampai di rumah, baik, terjadi perubahan. Tahun lalu tidak begitu. Tahun ini setelah Maulid di SMP 1, dia sudah mulai bunyi suaranya kalau dia cium tangan suaminya. Apa nak bilang suaminya? Berhasil Maulid di SMP Landrisang. Dulu tidak pakai suara, sekarang sudah pakai suara. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ananda, mau kita lagi tahu sifatnya Nabi, akhlaknya Nabi? Mau kita tahu itu Halimah Tussadia itu punya anak yang seumur dengan Nabi. Namanya Ja'far. Halimah ketika menyusui Nabi dengan Ja'far, itu dibagi dua Bapak Ibu. Di sebelah kanan Nabi Muhammad menyusui, di sebelah kiri Ja'far. Suatu saat air susu sebelah kanan tidak keluar. Akhirnya Halimah memindahkan Nabi Muhammad di sebelah kiri. Nabi tidak mau minum. Apa yang diajarkan melalui ini? Nabi Muhammad mengajarkan seolah-olah Nabi berbicara padahal masih bayi. Itu bukan milikku. Jangan kasih Kak kalau bukan milikku. Makanya apa yang diajarkan Nabi? Besok lusa kalau pulang ki dari sekolah, dapat ki mangganya orang, jangan ambil kalau bukan milik tanah. Ajak takodo yang kota nia pota. Ajak taite kota nia pota. Bisa? Bisa? Nanti kalau masuk di kelas, ada kelas yang keluar olahraga. Semua keluar di lapangan olahraga. Disimpan tasnya di kelas. Datanglah siswa yang jahil, datanglah siswa yang jelek karakternya, diambillah, dibuka tasnya orang, diambil uangnya, diambil apanya di dalam. Tidak boleh, Nabi tidak mengajarkan mencuri. Jangan ambil kalau bukan milik kita. Jelas nak? Jelas? Karena kapan anandaku makan dari mangga yang haram, dari mangga curian, dari mangga yang tidak halal, makanan itu masuk ke dalam tubuh, dia berubah menjadi darah, jantung memompa darah, menyembur ke otak, akhirnya otak tidak bisa menerima pelajaran. Kenapa? Karena di dalamnya ada makanan dan minuman yang haram. Makanya kalau ada orang itu belajar, tidak mau masuk pelajaran, periksa makanan tanah. Jangan sampai kita pernah makan dan minum dari yang dicuri. Jangan Ki. Termasuk orang tua, saya ingatkan para orang tua, hindari kasih makan anak dari yang haram. Makanya banyak sekarang anak-anak Pak, Bu, banyak sekarang anak-anak disuruh pergi sholat, tinggal main game. Disuruh pergi mengaji, lep pagi mak goli. Isuruh lo kanan, lari lo kiri. Isuruh lo kiri, lari lo kanan. Pertanyaannya, kenapa ini anak keras kepala? Kenapa ini anak maka doati? Salah satu penyebabnya mungkin karena pernah diberi makan dari sesuatu yang haram. Makanya tolong berikanlah makanan yang halal. Termasuk yang PNS, yang dapat gaji dari pemerintah. Saya ingatkan Ki Pak, saya ingatkan Ki. Di dalam harta kita ada hak orang lain. Makanya rutin setiap terima gaji setiap bulan, keluarkan zakat infak sedekahnya. Keluarkan itu. Dalam 1 juta, 25.000 zakatnya. Jadi kalau kita punya gaji 4 juta 1 bulan, 100.000 kita keluarkan. Ada yang mengatakan, Ustadz, tidak cukup yang 4 juta karena saya sudah ambil kredit. Maka kapan kita akan bayar zakat kalau alasannya kredit? Kenapa? Karena semenjak terima SK, kreditnya sudah dimulai sampai hari ini. Makanya jangan pakai alasan itu. Kalau mau bersih Pak, makanya kalau guru kan ada sertifikasi. Kalau gaji pokok 4 juta, sertifikasinya 4 juta. Tambah dari provinsi. Seperti kakanda saya Pak Arpa, SMA Landrisang. Kalau guru SMA itu dia dapat gaji pokok. Dia dapat sertifikasi. Dia dapat TPP dari provinsi. Kalau PNS itu 1 juta lebih. Kalau P3K itu baru 300. Artinya kalau itu dikali banyak, dapat misalnya 4 juta tambah 4, tambah ini. Berarti 9 juta per bulan. 9 juta itu dikurangi 25.000 per 1 juta. Berarti kalau 10 juta, 250.000 zakatnya per bulan. Siapa yang dapat itu? Anak-anak yang tidak mampu. Siapa yang dapat itu? Guru-guru mengaji. Kapan kita ambil itu? Tidak mau kita keluarkan, lalu kita kasih makan kita punya anak, berarti kita kasih makan sesuatu yang haram. Karena itu bukan harta kita. Itu haknya orang lain. Nih Bapak Ibu, saya ingatkan kita Bu, inilah salah satu faktor yang menyebabkan kenapa anak-anak kita begitu. Maka doa tipe bali-bali. Faktor yang lain karena lingkungan. Makanya
Ini SMP Landrisang ini, kalau memang betul-betul, saya salut Pak, saya berapa kali diundang di SMP ceramah, saya berapa kali diundang di SMA ceramah, satu-satunya SMP yang saya ada kegiatan pembacaan Barasanji, SMP Landrisang. Itu punya ciri khas tersendiri. Maka tradisi ini tolong dilanjutkan. Tolong dilanjutkan. Karena satu-satunya berapa SMP di Pindrang yang saya datangi ceramah Maulid, baru SMP Landrisang yang adakan pembacaan Barasanji. Biasanya pondok pesantren. Artinya begini, Bapak Ibu. Kalau tadi seandainya ini SMA, Pak, seandainya ini SMA, saya akan bilang mungkin ini anak dari sanawiyah. Tapi kan ini anak SMP. Nah, rata-rata SMP itu jarang, waktu SD jarang masuk pesantren. Rata-rata orang masuk pesantren itu SMP. Artinya kalau anak pesantren Barasanji itu biasa. Tapi kalau anak SMP yang baca Barasanji itu yang luar biasa. Makanya tolong dikembangkan ini. Dikembangkan. Sampai-sampai tadi saya dalam hati bilang, ini Kecamatan Landrisang ini, insya Allah pegawai SARA tidak kesulitan nanti cari pegawai SARA. Karena ada yang pintar Barasanji. Nih Bapak Ibu. Maka supaya itu bisa terwujud, ini Pak bisa terwujud, maka perlu ada namanya ini. Apa namanya? Perlu sarana, ada wadah untuk mengembangkan itu. Kita perlu. Makanya mohon maaf Pak, alumni SMA 11 itu ada sekarang yang terangkap P3K di SMK 2. Guru sejarah tahun ini terangkap P3K. Saya dapat informasi dari guru di sana, bukan dia yang cerita, guru di sana. Apa dia bilang? Ustaz, itu Pak Idrus namanya. Itu kalau tidak ada khatib di SMK 1, yang naik khatib itu Pak Idrus. Padahal dia guru sejarah. Dia guru sejarah Pak, dia khatib. Saya bilang begitu. Kenapa dia bisa khatib? Karena dulu ketika di SMA 11, yang khutbah itu siswa. Dibuatkan sarananya, dibuatkan wadah. Kata tadi, ala bisa karena biasa. Kalau dia dibentuk lingkungannya, insya Allah anak-anak kita akan lahir menjadi pemimpin-pemimpin hebat. Begitu juga SMP ini. Tadi Barasanjinya sudah. Sekarang adakan pelatihan-pelatihan di sini khutbah Jumat juga. Sholat Jumat SMP. Tidak kan dah? Tapi kalau mau adakan pelatihan khutbah, karena tidak menutup kemungkinan dari SMP ini juga ke depannya akan lahir mubalik di negara Republik Indonesia. Yang terakhir yang saya mau sampaikan Ananda, apa yang perlu kita tahu dari Nabi yang ketiga? Caranya Nabi sholat. Makanya saya mau perhatikan Ananda. Coba lihat ke sini dulu. Nabi Muhammad itu kalau sholat, banyak yang salah-salah ini Pak caranya sholat. Tidak mengikuti gerakan Nabi. Nabi Muhammad itu kalau sholat, cara angkat tangan itu cuma dua. Satu, telapak tangan menghadap ke Ka'bah begini. Di depan dada begini. Itu takbir yang pertama. Ijma' ulama. Tidak ikhtilaf. Yang kedua, cara Nabi angkat tangan begini. Begini. Lurus dengan telinga. Tapi untuk anandaku yang perempuan, ibu-ibu, ketika takbir tidak boleh terbuka ketiak. Perempuan itu kalau takbir tutup ketiak. Harus rapat ketiak begini. Ijma' ulama. Nabi Muhammad kalau sholat, cara angkat tangannya begini. Mohon maaf, Nanda tolong lihat Nanda. Allah begini. Atau yang kedua, Allahu Akbar. Saya pernah melihat orang sholat takbiratul ihram begini caranya. Ini sudah bukan gerakan Nabi Pak. Pernah juga saya lihat orang Pak sholat takbiratul ihram seperti menghormati bendera. Begini caranya. Apa kata Nabi dalam hadis? Sallu ra'aitumuni usolli. Solatlah kalian sebagaimana aku melaksanakan solat. Maka saya tunjukkan bagaimana Nabi mengangkat tangan. Satu, tolong anandaku perempuan, jangan buka ketiak. Yang perempuan, ibu-ibu. Satu, kalau pakai usolli fardal suhri, arbarakatin mustaqbilal kiblati, adaan makmuman lillahi ta'ala. Satu, begini. Atau yang kedua, dua riwayat
cara angkat tangan Nabi begitu. Untuk perempuan tidak boleh terbuka ini kalau takbir. Begitu juga sujud tidak boleh terbuka ketiak. Untuk laki-laki disunnahkan terbuka ketiak kalau takbir dengan sujud. Makanya laki-laki kalau takbir itu terbuka ini. Minimal masuk telur di dalam. Satu kepalan tinju, gini. Jangan juga begini kalau takbir. Jangan juga begini. Yang dicontohkan Nabi itu di depan dada. Telapak tangan bukan miring begini. Yang kedua, cara bersedekap. Coba lihat Ananda. 6 cara bersedekap. 1, antara posi dengan dada begini. Ini telunjuk begini. Begini. Yang kedua, di atas jantung. Begini. Allahu Akbar, jantung. Ini pendapatnya Imam Syafi'i. Hanafi Hambali, posi di bawah posi. Begini. Allahu Akbar. Atau di bawah posi. Allahu Akbar begini. Imam Malik, Allahu Akbar. Lurus ke bawah. Syekh Albani, Mufti Arab Saudi, Allahu Akbar. Begini. Semua ini benar. Tapi saya ingatkan, tidak boleh beribadah tanpa bermazhab, tapi tidak boleh mencampur adukan mazhab dalam ibadah. Yang mana kita pakai? Imam Syafi'i. Ajak tapasi garu-garui, pura si rakaat pertama Imam Syafi'i, rakaat kedua Imam Malik, rakaat ketiga Imam Hanafi, rakaat ketiga Albani, rakaat keempat Albani. Oh, tidak boleh. Tidak boleh mencampur adukan mazhab dalam ibadah. Yang ketiga, Ananda, Nabi kalau mau ruku. Coba, Nabi kalau mau ruku bagaimana caranya? Contoh. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Sepakat ulama, Nabi kalau mau ruku begini tangannya. Allahu Akbar. Angkat tangan dulu baru ruku. Ada orang langsung buang tangan. Allahu Akbar. Sepakat ulama, Nabi Muhammad kalau mau ruku angkat tangan dulu. Allahu Akbar. Bagaimana Nabi kalau ruku? Telapak tangan menggenggam lutut. Saya pernah lihat orang sholat, Pak, begini caranya ruku. Tabe. Bukan ini na pegang. Begininya na pegang. Ininya na pegangnya. Saya pernah lihat orang begitu, Pak, sholat. Ininya na pegang. Padahal di hadis dikatakan ketika Nabi ruku yang digenggam adalah lutut. Dan bagaimana caranya ruku? Badan lurus. Makanya ini punggung harus lurus begini, nak. Tidak boleh kepala begini kalau ruku. Tidak boleh juga tunduk, harus lurus begini kalau ruku. Kemudian yang kelima, Sami Allahu liman. Begini. Sami Allahu liman hamidah. Jangan begini. Sami Allahu liman. Kenapa tidak boleh mepala? Karena Sami Allah itu bukan doa. Dia puji-pujian. Maka yang dipakai Sami Allahu liman hamidah. Ada juga ulama begini caranya. Sami Allahu liman hamidah. Dia begini dulu baru dia buang. Kenapa? Karena dalam hadis dikatakan, Nabi mengatakan, jatuhkan tanganmu setelah Sami Allah seperti gerakan awal. Makanya ada dua pendapat. Ada yang begini, Sami Allahu liman hamidah. Ada yang begini, Sami Allahu liman hamidah. Dua-duanya betul. Kemudian Ananda pada saat sujud. Ananda perempuan, kalau pakai kerudung, pakai bobong, sholat, tolong jangan menghalangi dahi. Bapak-bapak kalau pakai songkok, jangan ada yang menghalangi dahi. Makanya songkok itu didorong naik. Karena ada 7 anggota badan, kalau sujud itu mesti rapat. 1, 2, 3, 4, 5, ujung kaki 6, 7. Ujung kaki. Ada 7 anggota badan wajib sujud. Hidung sunnah. Makanya orang sholat boleh pakai masker. Orang sholat boleh pakai cadar. Kenapa? Hidung sunnah biar tidak rapat di lantai. Karena kalau wajib hidung, Pak, laba ki di topen rangnya. Nah rata-rata pennya. Tidak pada kuara matan ringat nah. Kemudian sesudah tahiyat pertama naik rakaat ketiga. Sesudah tahiyat, ambil rakaat ketiga, disunnahkan angkat tangan lagi. Contoh, tahiyat ini. Allahu Akbar.
4 kali angkat tangan dalam sholat maghrib, sholat duhur, asar, isya. 4 kali angkat tangan. 1, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Pada saat mau ruku, Allahu Akbar. Yang ketiga, sami Allahu liman hamidah. Yang keempat, sesudah tahiyat pertama, mengambil rakaat ketiga, dianjurkan lagi angkat tangan. Nah, pernah saya lihat orang, Bu, Pak, mulai rakaat pertama, angkat tangan. Rakaat kedua, angkat tangan. Rakaat ketiga, angkat tangan. Rakaat keempat, angkat tangan. Itu namanya overacting. Tidak boleh angkat tangan semua gerakan. Yang angkat tangan cuma 4 tempat. Boleh angkat tangan. Kemudian, cara salam. Ini sebab banyak tuh yang keliru caranya salam ini. Salam yang benar, begini caranya salam Ananda. Coba Ananda kuliah semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullah. Jangan baca wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi assalamualaikum, jangan begini. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Yang betul itu assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tapi masih mending itu Ananda kalau begini, masih mending. Ada lalu ini juga bergerak he. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Matanda mikedo. Ternyata mau pergi cokko mendrek kolesterolnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Saya kira inilah Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Ada 3 intinya. Pertama, kenali akidahnya Nabi, bagaimana Nabi keyakinannya kepada Allah. Yang kedua, akhlaknya Nabi. Yang ketiga, caranya Nabi melaksanakan ibadah. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa kita pahami dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufik wassa'adah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa tidak? Sudah tadi doanya? Sudah mi doanya tadi?